Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini Romo Begawan akan menyampaikan suatu riwayat kisah seorang nabi dalam berdakwah selama hidupnya, namun tidak mempunyai pengikut. Siapakah nabi yang berdakwah sampai akhir hayatnya tidak punya pengikut? Marilah ikuti uraian yang disampaikan oleh Romo Begawan. Namun, agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Begini teman-teman, bahwasanya diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin dan juga dalam kitab Muqasafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba seorang sahabat melihat Nabi Muhammad SAW tersenyum. Lalu sahabat bertanya, "Apa yang membuat Anda tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Telah diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing. Kemudian masuk ke dalam surga. Di sana ada salah seorang nabi dengan membawa pedang, namun tidak memiliki pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Nah, inilah siapa dia. Beliau adalah orang yang memiliki kekuatan super luar biasa dan tidak terkalahkan oleh musuh-musuh kafir, oleh orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat, kekuatan kepada beliau, nabi yang tidak punya pengikut itu. Beliau memiliki kekuatan bisa melunakkan besi, bisa memutus rantai yang besar, serta merobohkan istana raja orang kafir. Beliau diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Beliau memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari janggut unta atau rahang unta. Konon ceritanya hanya dengan pedang rahang unta itu, nabi tersebut bisa membunuh ribuan orang kafir. Pedang itu dapat mengeluarkan air ketika beliau haus. Dan pedang itu bisa menumbuhkan daging yang sudah masak ketika
beliau lapar. Pada saat itu, paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah seorang nabi tadi untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketakwaan. Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut la ilaha illallah, artinya tidak Tuhan selain Allah. Namun karena begitu sesatnya masyarakat di sana, hingga nabi tersebut tidak memiliki pengikut satu orang pun. Hal itu tidak menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimiliki, Nabi terus menentang penguasa pada waktu itu, yaitu bernama Raja Israel. Nabi selalu memenangkan pertempuran melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya. Hingga akhirnya Raja Israel memakai cara-cara yang licik untuk menaklukkannya. Sang raja mengadakan sayembara kepada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa nabi itu ke istana, maka akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Namun, semua masyarakat tidak ada yang bisa. Nah, di situ, dalam cerita itu, sekali lagi sahabat bertanya kepada Nabiullah Muhammad SAW, siapakah yang dimaksud Nabi itu, wahai Rasul? Rasul Muhammad SAW menjawab bahwasanya dia bernama Sam'un al-Ghaji. Sam'un al-Ghaji sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan ketauhidan dan menumpas kekafiran. Lanjut cerita, raja mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi, yaitu Nabi Sam'un tadi, karena memang Sam'un sudah punya istri. Akhirnya dengan utusannya, raja mengutus kepada orang bawahannya untuk menemui istri Sam'un. Menyampaikan kepada istri Sam'un, apakah kamu mencintai suamimu? Dijawabnya oleh sang istri, ya tentu saja. Saya sangat mencintai suami saya. Kemudian utusan itu bertanya lagi, apakah kamu tahu bahwa suamimu membuat kita semuanya ketakutan? Sang istri menjawab, tentu saya juga tahu. Lantas si utusan itu memberikan penawaran kepada istri Nabi Sam'un. Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana atas perintah raja?
nanti kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, imbalan berupa emas, permata yang berlimpah. Karena memang istri Sam'un, seorang istri yang kafirah, tergiur akan penawaran yang disampaikan utusan sang raja. Maka istri Nabi Sam'un pun menyanggupi dan berkata, baik, siap akan saya laksanakan, kata istri Sam'un. Kemudian oleh sang raja melalui utusannya, istri Sam'un diberikanlah tali yang kuat untuk mengikat tubuh Sam'un. Percobaan di hari pertama, sang istri menunggu Sam'un yang sedang sholat. Namun karena terlalu lama menjalankan sholat, akhirnya sang istri ngantuk hingga ketiduran. Gagallah hari pertama. Hari berikutnya, ketika Sam'un sedang tidur, sang istri kemudian mengikat badan Sam'un. Setelah diikat semua dengan tali yang kuat, hingga Sam'un terbangun dan bertanya, wahai istriku, siapakah yang mengikat tubuhku ini? Jawab sang istri, saya yang mengikat. Untuk apa? Aku hanya ingin mencoba, ingin tahu seberapa kekuatan dirimu, sang suami. Kemudian oleh Sam'un tanpa kesulitan, tali digerakkan dengan suatu gerakan, akhirnya putus dan terlepas dari tubuhnya. Percobaan kedua gagal. Akhirnya menginjak percobaan hari ketiga. Pada saat Sam'un tidur, istrinya mengikat dengan rantai yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Setelah itu bangun dan bertanya lagi, siapakah yang mengikat dengan rantai, hai istriku? Istrinya menjawab, saya yang mengikat, sang suami. Sebenarnya hanya untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Anda. Akhirnya dengan izin Allah, sama seperti memutuskan tali, digerakkan, rantainya terputus. Dan akhirnya Sam'un mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku ini adalah waliullah, wali yang diutus oleh Allah dan diberikan kekuatan sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Mekah, kecuali rambutku ini yang panjang untuk mengikat diri saya, barulah saya tidak punya kekuatan. Tanpa curiga, Sam'un menceritakan itu kepada istrinya, karena dikiranya istrinya hanya sekedar ingin mencobanya saja. Tidak tahu itu adalah tipu muslihat seorang istri yang dirasuki oleh iming-iming hadiah yang sangat besar. Setelah itu benar, karena rambut Sam'un memang panjang, konon sampai dengan tanah panjangnya, dan diikat menjadi 8 gelong atau
ikatan. Pada saat Sam'un tidur, benarlah rambutnya yang panjang tadi dipotong 8 gelang ikatan rambut itu untuk mengikat tubuh Sam'un oleh istrinya. Setelah itu diikat, tangannya diikat, kakinya diikat. Kemudian paginya Sam'un bangun dan kaget bahwasanya dirinya sudah diikat dengan rambut miliknya. Dan disitulah Sam'un tidak bisa berbuat banyak. Karena tahu Sam'un sudah tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa melepaskan ikatannya. Akhirnya sang istri melaporkan kepada raja bahwasanya istrinya Sam'un tadi sudah bisa melumpuhkan Sam'un. Akhirnya oleh bawahan raja, oleh tentara-tentara raja, Sam'un dibawa ke istana, digantung di tiang gantungan. Di sana Sam'un disiksa dan akan dibunuh secara perlahan. Mata dibutakan, telinga dipotong, kaki dan tangannya pun dipotong. Nah, di situ atas kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Sam'un. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Apa yang engkau inginkan, wahai Nabiullah?" Nabi Sam'un menjawab, "Saya pertama mohon ampun kepada Allah atas kesalahan saya yang seharusnya saya tidak menyampaikan kepada istri saya tentang rahasia kekuatan saya. Dan yang kedua, saya mohon diberikan kekuatan supaya bisa untuk menumpas orang-orang kafir termasuk rajanya." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberikan kekuatan kepada Sam'un al-Ghazzi. Kekuatannya dikembalikan seperti semula. Akhirnya digerakkanlah tiang gantungan, robohlah bangunan-bangunan yang ada, termasuk istananya, semuanya hancur. Dan tentara raja kafir kejatuhan reruntuhan, termasuk istri Sam'un, semuanya mati, termasuk raja Israel ikut juga mati. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Sam'un dikembalikan kekuatannya seperti semula, Sam'un bersumpah kepada Allah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Dalam cerita nabi-nabi, Sam'un telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan salat malam selama lebih kurang 1000 bulan tanpa terputus. Setelah mendengar kisah Sam'un al-Ghazzi alaihissalam, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang terharu dan meneteskan air mata. Lalu bertanyalah sahabat kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima oleh Nabi Sam'un al-Ghazzi. Beliau memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya beliau beribadah dan siangnya berpuasa serta berjihad. Sedangkan kami yang lemah ini tidak mampu melakukan ibadah itu." Nabi Muhammad SAW kemudian terdiam sejenak.
Di saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah malam Qadar atau malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yang di sini disebut ruh adalah malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Rasulullah Muhammad SAW kemudian bersabda, barulah malam Lailatul Qadar ini kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti yang dilakukan oleh Sam'un Al-Ghazi. Nah, disinilah kenapa rahasia malam Lailatul Qadar terjawablah dengan 1000 bulan itu, karena Sam'un Al-Ghazi, seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, telah beribadah selama 1000 bulan, alias 83 tahun 4 bulan. Itu dilakukan secara terus-menerus oleh Sam'un Al-Ghazi karena semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu hadir. Malam di mana cahaya surga menerangi bumi. Malam di mana Allah menyeka air mata dan dosa dari dosa-dosa manusia. Beberapa pendapat ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini Romo Begawan mengajak semua pemirsa YouTube di mana-manapun Anda berada menjalankan ibadah di malam Ramadan ini untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, terlebih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad apabila mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu pahalanya sebanding dengan ibadahnya Nabi Sam'un Al-Ghazi yang dilaksanakan sebanyak 1000 bulan. Demikianlah riwayat Sam'un Al-Ghazi dan korelasinya dengan malam Lailatul Qadar. Nabi yang selama dakwahnya tidak memiliki pengikut seorang pun. Kurang lebihnya Romo Begawan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Romo Begawan.